Ya, jadi dalam pengukuran kemampuan tes bahasa Inggris ada macam-macam tes yang bisa digunakan untuk keperluan-keperluan tertentu seperti keperluan pekerjaan dan juga keperluan pendidikan. Nah, saya ingin sharing saja, mungkin teman-teman lebih banyak tahu daripada saya, tapi agar kita sama-sama mengingat dan mungkin menambah wawasan. Dan ada beberapa tes yang digunakan untuk pengukuran, yaitu seperti TOEFL, TOEIC, IELTS, Duolingo English Test, ada Pearson Test of English Academic, ada Cambridge English Qualification, dan macam-macam. Dan ini digunakan untuk keperluan tertentu, tapi saya mungkin hanya membahas yang sering digunakan dan bagaimana membedakan dan bagaimana untuk keperluan di pendidikan yang ingin kita gunakan. Ya, misalkan pertama ialah TOEFL, ya, TOEFL, atau kita tahu singkatannya ialah Testing of English as Foreign Language, di mana TOEFL ini ialah tes bahasa Inggris yang paling banyak digunakan untuk keperluan melanjutkan studi ataupun pekerjaan yang bisa digunakan untuk melanjutkan pendidikan kita ke jenjang yang lebih tinggi. Misalkan salah satu TOEFL, kita tahu ada TOEFL dibagi menjadi dua, yaitu TOEFL IBT dan ITP. Sebelumnya ada model TOEFL lain seperti PBT, paper based test dan sebagainya, tapi itu sudah tidak digunakan ataupun sudah beralih ke TOEFL yang baru. Itu yang TOEFL ITP atau Institutional Testing Program. Itu adalah TOEFL yang paling banyak digunakan untuk kelulusan dari studi, dari kampus, dari sekolah, ataupun yang bisa digunakan untuk dunia kerja yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Rentang nilai ini ialah sekitar 310 sampai 677, ya. Dan TOEFL ini banyak digunakan untuk negara-negara tertentu, tapi tidak diterima untuk kampus-kampus besar. Kenapa? Karena TOEFL ini hanya mengukur kemampuan pada bidang listening, reading, dan structure atau struktur kalimat bahasa Inggris. Sedangkan pada level yang lebih proficiency atau lebih ahli, maka diperlukan kemampuan untuk mengukur skill sehari-hari seperti speaking, reading, writing, dan listening, di mana di ITP ini tidak ada. Sehingga untuk masuk kampus-kampus besar, kampus-kampus yang ranking besar dunia, maka ITP tidak digunakan lagi. Itu digunakan ya TOEFL model kedua, adalah TOEFL IBT atau Internet Based Test. TOEFL Internet Based Test atau ialah TOEFL yang memang dilaksanakan secara menggunakan internet, ya, berbasis internet, yang bisa digunakan di lokasi-lokasi tertentu untuk melakukan tes, ataupun bisa digunakan pada tipe home edition atau tes yang ada di rumah. Nah, namun TOEFL IBT yang penilaiannya berbeda dengan ITP, ya, dimulai dari 0 sampai 120 untuk keseluruhan 4 nilai, 4 model tes: speaking, reading, writing, dan listening. Namun setiap sesi bernilai 0 sampai 30. Ya. Nah, kalau kamu ingin mendaftar kampus besar seperti Harvard, MIT, Stanford, Cambridge, lalu Princeton, dan sebagainya, maka gunakanlah TOEFL IBT. Karena IBT inilah yang bisa menerima model dari tes, dan itu memang kesulitan bisa lebih tinggi dan tesnya pun bisa lebih lama, sekitar 3 jam. Tapi kalau kamu lulus TOEFL IBT, maka banyak kampus seluruh dunia yang bisa kamu pilih selain kamu pelajari bidang yang kamu inginkan. Selanjutnya ada lagi tes IELTS yang kedua, yaitu IELTS, ya. International English Language Testing System, ya, dimana ini diadakan oleh British Council yang mengadakan tes IELTS untuk keperluan boarding
studi lanjut dan sebagainya. IELTS memiliki penilaian yang berbeda dari tes bahasa Inggris yang lain. Seperti IELTS ialah penilaian dari 0 sampai 9. Ada yang mengatakan juga 1 sampai 9. Ya. Nah, di mana sini lebih kental dengan nuansa British accent. Jadi menggunakan aksen dari negara Inggris. Ya. Berbeda dengan TOEFL. Ya. TOEFL itu lebih kental aksen dengan American accent. Tetapi jika kamu sedang tes menggunakan English atau kamu bercampur aksennya pun tidak masalah. Dan TOEFL ini diadakan oleh ETS atau Educational Testing System. Kalau IELTS ialah International English Language Testing System, maka ETS adalah Educational Testing System. Di mana tes ini bisa digunakan untuk abroad, luar negeri juga. Hanya saja berbeda, tapi intinya ialah semua ingin menaikkan level bahasa Inggris kita. Ada juga tes TOEIC atau testing of English ya, as international communication, dimana lebih mengarah kepada komunikasi untuk keperluan kita ingin keluar negeri atau internasional. Dan nuansa TOEIC ini lebih kental dengan nuansa bahasa sehari-hari, berbeda dengan TOEFL yang bernuansa akademik, tapi TOEIC dia bernuansa bahasa sehari-hari. Dan penilaiannya pun dari 5 sampai 495 tiap sesi, dan di situ ada 2 sesi. Ada yang mengatakan speaking dan writing, dan listening dan reading. Nah, digabung 2 itu, maka kalau total semua benar ialah 495 tambah 495 maka 990. Dan nilai terkecil ya 5 tambah 5 itu 10, jadi 10 sampai 990. Ini juga berguna untuk pekerjaan jika kita ingin di luar negeri, ya. Dan kita harus pahami bahwa untuk mendaftar tes-tes ini ialah daftarlah kepada lembaga resmi atau lembaga lain yang bekerja sama dengan lembaga resmi. Contoh ialah semua TOEFL di internasional itu diurus oleh ETS atau Educational Testing System yang berpusat di Amerika. Namun dia mengadakan mitra-mitra yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut, ya seperti lembaga les dan lainnya, tapi harus terhubung dengan ETS. Nah, kalau kita tidak mengikuti tes TOEFL tapi tidak berhubungan dengan ETS, maka itu hasilnya tidak dapat diterima secara internasional, dan kita pun sama saja sia-sia melaksanakan tes, walaupun tetap berguna untuk latihan, tapi tidak bisa digunakan untuk keperluan mendaftar kampus karena tidak diakui. Nah, dari situ kita pahami bahwa kita harus memilih TOEFL yang dia berafiliasi atau bersama dengan ETS, ya, dan itu pun akan terima. Jadi kita memilih lembaga yang di Indonesia tapi kerjasama dengan ITS pun itu juga diperbolehkan karena tetap akan resmi hasilnya. Dan ada juga pada British Council IELTS, pun juga itu dilaksanakan oleh British Council sendiri, dan kita harus tes dan sesuai yang asli. Jadi kita tidak bisa ikut asal agar kita bisa diterima pada hasil yang kita kerjakan. Dan rentang dari biaya TOEFL ialah kalau TOEFL IBT, ya IBT yang digunakan secara internasional lebih luas, itu sekitar harga 3.200.000-an. Sekitar itu, bisa jadi kurang, bisa ada lebih, tergantung kenaikan harga. Dan itu pun mungkin harus menunggu sebulan dari pendaftaran. Dan itu bisa dilaksanakan secara offline pada kota tertentu yang dia telah siap untuk mengadakan tes TOEFL. Jadi bisa dilaksanakan kota tertentu, bisa, dan bisa dilakukan secara online, ya. Jadi menurut saya tes siap-siap dari sekarang, ikuti pelatihan agar kita bisa makin lancar dalam English, ya kan?
Dan kalau sekedar IELTS itu sekitar 2.500.000 ke atas, bisa juga ke bawah, dari sekitar situ, agar ada gambaran kalau kita sudah siap dalam English test, sudah latihan dengan guru dan dengan komunitas, maka kita baru melaksanakan IELTS test untuk keperluan pendidikan kita. Dan ada lagi tes yang ketiga, yaitu ialah Duolingo test, dimana ini adalah satu platform baru tentang tes bahasa, yang salah satunya adalah bahasa Inggris, yang sekarang terima di banyak kampus besar seperti Harvard, Stanford, MIT, Oxford. Kalian bisa cek lagi kalau takut saya keliru dan sebagainya. Dan tes ini sangat friendly ya, karena biaya yang murah dan diterima di berbagai kampus dan institusi ataupun lembaga lainnya di seluruh dunia. Yang biasa kita ketahui bahwa untuk tes TOEFL IBT sekitar 3 jutaan dan tes IELTS sekitar 2 jutaan atau 3 juta kurang, sekitar segitu. Namun pada Duolingo tes hanya sekitar 664.000 atau $49, di mana ini sangat bermanfaat sekali ya. Sekitar 664.000 ya, ukur berapa dolar gitu. Sangat berguna buat kita jika kita ingin tes bahasa Inggris dan mencari biaya murah dan bisa diterima di berbagai kampus. Tapi memang Duolingo English Test mungkin belum diterima pada S2 di MIT, mungkin di Harvard sudah, tapi di MIT belum. Semua jurusan termasuk S2 atau S3 nya mungkin belum tentu. Tapi kalau ingin mengambil bagian yang aman, maka teslah TOEFL IBT ataupun tes IELTS. Dengan ini semoga bisa membantu dan kita ada gambaran di mana tempatnya yang resmi dan juga tes apa yang cocok kita gunakan untuk mendaftar kampus yang kita inginkan atau kerja yang kita inginkan, dan kita bisa lebih patang dalam persiapannya dan terus latih dan jangan menyerah dan terus berdoa. Kita pasti insya Allah kita bisa lulus jika kita berlatih pada orang tepat dan juga kita tidak menyerah dan saling mengingatkan dan kebaikan dan saling mengingatkan untuk saling belajar. Sekian dari saya, ada kekurangan saya mohon maaf. Like dan komen saya tunggu di bawah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.